Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat dan tentunya akan mengena di hati dan menjadikan tambahan ilmu di anak-anak semuanya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Anak-anak, alhamdulillah, semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya anak ya, dan tetap jaga kesehatan, patuhi 3M agar kita lekas pulih dari pandemi ini anak-anak. Baik, anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini perkenalkan saya Pak Ardi untuk menyampaikan materi seni budaya yang pada semester 2 ini akan bersama-sama kalian untuk belajar bersama tentang seni budaya. Karena di semester pertama kemarin sudah belajar dengan Bu Agus ya anak-anak ya. Oke, anak-anak, untuk pelajaran seni budaya pada pertemuan pertama ini di semester genap, Pak Adi tidak akan memberikan sesuatu yang panjang lebar, tapi Pak Adi akan memberikan kontrak pembelajaran di pertemuan pertama, karena dengan kontrak pembelajaran ini nanti kita akan melakukan pembelajaran dengan nyaman selama 1 semester. Ya, jadi apa-apa yang ada di sini nanti kita sepakati bersama agar nanti dalam 1 semester tidak ada ketimbang siuran dan sudah jelas rule-nya di depan, perjanjian di depan begitu ya. Baik, anak-anak, untuk mengingat kembali bahwa pada seni budaya di SMP Negeri 42 Semarang, maka anak-anak semua wajib menerima 2 aspek minimal, yakni yang semester gasal kemarin adalah sudah mendapat seni rupa bersama Bu Agus, sedangkan di semester genap ini kembali bertemu dengan Pak Ardi dengan aspeknya adalah seni tari. Ya, semoga anak-anak semua bisa meningkat imunitasnya dengan berkreasi seni, khususnya di seni tari. Baik, anak-anak, pada kegiatan hari ini yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama adalah proses pembelajaran, yang ketiga adalah target capaian akademik, dan yang ketiga adalah ketuntasan untuk target dari capaian akademik itu. Ya, oke, kita akan bahas satu-satu anak-anak. Yang pertama adalah proses pembelajaran. Bahwa di semester 2 ini anak-anak, kita masih menggunakan metode daring atau pembelajaran jarak jauh. Jadi moda yang akan Pak Adi gunakan itu satu bisa melalui Instagram untuk pengumpulan tugas, khususnya praktek ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua adalah Google Classroom. Nanti Google Classroom bisa untuk diskusi, kemudian untuk presensi dan sebagainya. Kemudian Microsoft Office 365 yang nantinya adalah untuk ujian-ujian dan ulangan-ulangan atau penilaian harian dan penilaian tengah semester serta penilaian akhir semester ya. Selanjutnya WebMeet atau Google Meet. Kita akan menggunakan Google Meet karena tidak berbatas waktu, karena dengan Google Meet itu nanti kita akan lebih bisa diskusi secara sinkronus seperti ini ya, karena nanti kita akan tatap muka di situ. Selanjutnya adalah ada YouTube. YouTube nanti kita gunakan untuk pemberian materi-materi yang harus menggunakan audiovisual. Jadi akan jaraknya lebih bagus apabila nanti di YouTube. Ya, anak-anak sudah tahu ya, YouTube-nya jelas YouTube channelnya Pak Ardi. Selanjutnya, untuk target akademik, ya poin yang kedua, itu ada yang pertama adalah nilai pengetahuan. Dalam 1 semester nanti anak-anak, Pak Ardi hanya melakukan penilaian harian untuk 1 semester itu 2 kali. Ya, sekali lagi, penilaian harian itu 2 kali. Sedangkan perjalanan semester 1 kali, kemudian akhir semester 1 kali. Nah, penilaian ini pengetahuan diambil melalui Office 365 dan dilakukan secara individu. Jelas ya nak ya, tidak ada kelompok. Selanjutnya, untuk nilai keterampilan,
itu jelas ada penilaian praktek mingguan, kemudian penilaian praktek tengah semester, dan penilaian praktek akhir semester. Semua dilakukan secara individu, dilaksanakan dengan daring melalui audio visual. Jadi nanti anak-anak pada saat praktik itu nanti direkam, ya, direcord, kemudian setelah direcord diunggah. Nah, diunggahnya kemana? Apakah di YouTube, ataukah di Google Classroom, atau di Instagram, itu nanti sesuai dengan kesepakatan. Jadi pada saat misalkan kita pembelajarannya itu hari Senin, kelas 9, hari Senin, pasti hari Sabtu atau hari Minggunya Pak Ardi akan memberikan materinya. Besok ini, diuploadnya di ini. Nah, itu nanti di situ akan dijelaskan. Ya, jadi apa yang kita sepakati akan di-upload di mana gitu. Ya anak-anak ya. Selanjutnya pelajaran yang kedua adalah tentang nilai sikap. Ini yang penting buat anak-anak. Penting juga anak-anak. Ada 5 nilai sikap yang Pak Ardi ambil. Yang pertama adalah kedisiplinan. Kedisiplinan itu yang akan menjadi indikator penilaiannya adalah apakah anak-anak tepat waktu dalam pemenuhan tugas. Nah, biasanya anak-anak melalui tugasnya ya, tidak dilakukan tepat waktu. Jadi silakan. Otomatis anak-anak kalau nilai praktek ya, Pak Adi memberikan tugas praktek, jangka waktunya paling lama itu 3 hari, paling cepat itu 3 hari, paling lama pasti 6 hari. Itu pasti karena dari minggu ini sampai ke minggu depan ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang keaktifan. Bagaimana anak-anak mengikuti proses pembelajaran, aktif atau tidak, diskusi di Google Classroom, kemudian di penugasannya begitu, serta tanggung jawab terhadap komitmen atau memenuhi tugas. Nah, jadi apa yang menjadi tugas kalian yang dikerjakan oleh kalian, bukan dikerjakan oleh orang lain. Apalagi copy paste atau ngopi temannya, itu nanti akan ketahuan ya. Kemudian kemandirian, tidak bergantung pada orang lain. Wah, si A aja belum mengerjakan kok, saya yuk belum lah. Jangan ya. Jadi nilainya sendiri-sendiri, individu, jadi tanggung jawabnya sendiri-sendiri, mandiri sendiri ya. Kemudian pantang menyerah. Jadi mengerjakan tugasnya itu tidak hanya sekedar yang penting ngumpul tidak. Tapi anak-anak kerjakan secara serius dengan penuh tanggung jawab dan dilaksanakan secara disiplin. Itu sikap yang harus nanti muncul dalam pembelajaran seni budaya ini. Walaupun anak-anak kegiatan pembelajaran kita dilaksanakan secara daring, tetapi saya yakin anak-anak semua adalah anak-anak hebat yang nantinya akan melaksanakan ini dengan tepat waktu dan nilai sikap ini akan bisa tercapai semua. Nah, selanjutnya anak-anak adalah KKN. Untuk KKN, nilai pengetahuan masih sama 75, keterampilannya 80, nilai sikapnya adalah harus minimal baik. Jadi nilai-nilai tadi ini kedisiplinan, keaktifan, tanggung jawab, mandirian, pantang menyerah itu minimal baik. Ya, serta nilai kehadiran minimal 80% hadir. Jadi kalau kita ada 18 pertemuan, anak-anak boleh tidak masuk 2 kali. Boleh tidak masuk 2 kali dengan alasan yang jelas, ya, sakit atau izin gitu ya, silakan. Kemudian anak-anak untuk presensi, perhatikan, presensi atau anak-anak dianggap masuk apabila ini satu, anak-anak presensi kemudian mengumpulkan tugas itu masuk, ya. Kemudian kalau anak-anak presensi di Google Classroom kemudian tidak mengumpulkan tugas tidak masuk. Kemudian apalagi tidak presensi dan tapi mengumpulkan tugas, ya juga tidak masuk. Kemudian anak-anak tidak presensi, tidak mengumpulkan tugas, ya itu sama saja jelas tidak masuk. Jadi anak-anak wajib presensi dan wajib mengumpulkan tugas. Ya. Oke, selanjutnya anak-anak selama 1 semester ini anak-anak, Pak Adi akan bertemu kalian dalam 18 kali pertemuan. Ya. Untuk pembelajaran teori, kita akan berlangsung 4 kali pertemuan. Ya, sekali lagi, pembelajaran teori terjadi 4 kali pertemuan. Praktik kita 8 pertemuan, kemudian penilaian hariannya 2 kali di 2 pertemuan, penilaian tengah semesternya ada 1 pertemuan, akhir semesternya juga 1 pertemuan, dan remedial serta pengayaan ada 2 pertemuan. Ya, nah ini modalnya anak-anak. Kalau pas teori kita menggunakan Google Classroom, YouTube, IG, atau Google Meet.
praktik jelas menggunakan Google Classroom atau IG ya. Jadi nanti pengumpulan tugasnya lewat IG. Kemudian penilaian harian bisa Office 365 atau Google Form dari penilaian harian sampai akhir semester ya. Kemudian untuk remedial kita tambah dengan Google Classroom. Gitu ya, Nak ya. Oke. Selanjutnya untuk kompetensi dasar ya. Jadi anak-anak besok ada 4 kompetensi dasar yang akan kalian penuhi di aspek pengetahuan, yaitu memahami keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Untuk kelas 9 materinya adalah tari kreasi. Lagi tari kreasi ya. Untuk KD 3.1 nanti materi yang akan Pak Adi sampaikan esensinya adalah tentang keunikan dan unsur pendukung tari. Kalau waktu kelas 7 dulu kan unsur utama atau unsur pokok ya. Yang kalau yang di kelas 9 itu di unsur pendukung dan keunikannya. Kemudian di KD yang kedua itu ditambah dengan iringan tari. Apa itu iringan tari dan sebagainya ya. Dan ini pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat nanti urut-urutan. Sampai ketiga adalah pola lantai dan level dalam tari dan yang keempat adalah komposisi tari. Karena harus urut anak-anak, di mana nanti di komposisi ini akan berhubungan dengan aspek keterampilan. Di mana di dalam aspek keterampilan nanti anak-anak pada KD 4.1 itu mempraktikkan tari kreasi ya, mempraktikkan keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Jadi anak-anak praktek tari dengan menggunakan unsur pendukung. Entah itu unsur pendukungnya properti, entah itu unsur pendukungnya dan sebagainya musik atau apa, nanti ada iringan juga. Kemudian sampai yang ketiga adalah nanti di pola lantai. Anak-anak membuat pola lantai. Pola lantai itu apa? Posisi pada saat menari ya. Kita ingat kembali di kelas 7 dulu adalah bagaimana posisi penari. Walaupun individu di rumah, anak-anak masih bisa melaksanakan itu. Nah, sampai nanti di KD 4.4, anak-anak praktik pola lantai dengan unsur pendukung tari dan iringan dalam satu tari kreasi. Ini sebagai materi UAS ya. Penilaian akhir semester nanti adalah praktik pola lantai dengan unsur pendukung dan iringan dalam satu tari kreasi. Tenang, alokasi waktunya setiap KD ini adalah 2 pertemuan, 2 minggu nak. 2 minggu ya. Oke, Pak dilanjutkan. Nah, tentunya untuk memperlancar dan lebih enjoy kita dalam melaksanakan pembelajaran, maka pada punya tata tertib bahwa nantinya link pembelajaran akan Pak disampaikan melalui grup PJJ minimal H-1 sebelum pelaksanaan ya. Nah, kemudian presensi menggunakan Google Classroom. Anak-anak, jika kita sedang melaksanakan pendalaman materi seperti ini misalkan, silakan anak-anak dalam presensi itu kirimkan juga screenshot atau foto pada saat anak-anak melaksanakan kegiatan pembelajaran, belajar mengajar. Nah, jadi apabila anak-anak seperti ini sedang di layar komputer atau layar monitor, silakan di screenshot atau di foto dari belakang atau dari depan, nanti dikirimkan, dimasukkan ke Google Classroom, linknya link presensi, jangan yang diskusi. Nanti Pak Adi akan buatkan di situ untuk unggah presensi. Kemudian jika praktek, tetap presensinya ada pada Google Classroom. Ingat, masuk dianggap apabila presensi dan mengumpulkan tugas. Ya. Di Google Classroom nanti ada kolom presensi untuk mengupload bukti bahwa kalian sudah praktik mengupload tugasnya. Misalkan anak-anak sudah praktik, ya sudah praktek, kemudian sudah diunggah di Instagram, maka bukti screenshot-nya itu silakan dikirimkan atau kopikan linknya dikirimkan ke bagian kolom presensi di Google Classroom. Ya, begitu juga pada saat web meet seperti ini, anak-anak pada saat nanti misalnya apa kita Zoom atau Google Meet, silakan presensinya juga dilampiri dengan bukti pada waktu anak-anak semua mengikuti web meet. Nah, jelas ya nak ya. Selanjutnya
pada saat kegiatan webmeet ya yang langsung seperti ini, anak-anak wajib hukumnya menggunakan seragam sekolah khusus ya. SMP Negeri 42 Semarang, jangan pakai sekolah lain. Sesuai dengan jadwal, karena kita hari Senin, maka menggunakan seragam seragam OSIS ya. Oke. Atau apabila nanti kita ada reschedule, misalkan anak-anak pelajaran Senin tadi kita cancel kemudian diganti hari ini gitu. Hari Selasa misalkan. Nah, kalau hari Selasa berarti kita menggunakan batik merah ya. Nah, mungkin anak-anak pada saat nanti praktek, silakan anak-anak menggunakan seragam olahraga SMP Negeri 42 Semarang sesuai dengan angkatan kalian. Ya, silahkan gunakan seragam olahraga sesuai dengan angkatan kalian. Ya, apabila seragam olahraganya tidak ada, silahkan boleh menggunakan kaos, tetapi yang menutup aurat dan tidak menggunakan celana jeans. Ya, dan Pak Adi tidak menerima kiriman tugas via WA. Sekali lagi, Pak Adi tidak menerima kiriman tugas via WA, tetapi boleh konsultasi tugas via WA secara pribadi boleh. Telat mengumpulkan tugas tidak masuk. Sekali lagi, telat mengumpulkan tugas dianggap tidak masuk. Karena apa? Pada awal tadi Pak Adi akan menilai tentang kedisiplinan. Baik anak-anak, ada yang ditanyakan? Kalau ada nanti silahkan komen di bawah, nanti kita diskusi di situ agar nanti bisa dibaca oleh semuanya dan nanti bisa saling melengkapi di situ ya nak ya. Itu saja anak-anak, jaga kesehatan, jangan lupa makan yang bergizi, olahraga, patuhi protokol kesehatan, dan selamat berkarya. Itu saja anak-anak, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam sehat dari Pak Ardi, jaga kesehatan. Sekali lagi anak-anak, sekolah sudah merindukan kalian, kita harus kuat karena pandemi ini insya Allah akan segera berakhir. Terima kasih anak-anak, mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.